Bapak Ibu? Setiap apa? Tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran, bukan hasil olahan keseluruhan, bukan ya? Oke, next. Contohnya ini Bapak Ibu. Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap TP dengan data kuantitatif, nah misalnya begini ya. Misalnya yang ini mapel agama. Tadi mapel agama ada 5 TP, bahasa Indonesia ada 7 TP, MIPA ya, tadi ya. Ini ada berapa TP? 7 TP. Nah, kemudian masing-masing TP ini sudah ada nilainya ya. Misalnya untuk agama TP 1-nya 55, TP 2-nya 80, TP 3-nya 60 dan seterusnya. Rata-ratanya nilai akhir sumatif ini 75,75. Ini bukan pas Bapak Ibu, bukan, tapi rata-rata dari keseluruhan TP nilai akhir sumatif. Ya. Misalnya bahasa Indonesia rata-ratanya 76,82, MIPA 75,85. Nah, ini yang ditandai merah itu adalah misalnya kesepakatan guru bahwa rentang nilai 0 sampai 55 itu belum mencapai ketuntasan. Jadi belum memenuhi KKP Bapak Ibu. Nah, dan ketuntasan itu diperoleh dari rentang 56 sampai 100. Jadi harus lebih di atas 56 baru dia tuntas. Ya. Jadi kalau di bawah 56 itu belum tuntas. Nah, makanya yang tuntasnya yang mana? Lihat TP-nya. Jadi bukan dilihat ininya. Kalau dilihat ini semuanya tuntas. Tapi Bapak Ibu harus melihat dari rata-rata yang ada itu, lihat tiap TP-nya. Ada tidak yang di bawah kriteria yang Bapak Ibu sebutkan? Gitu ya, atau Bapak Ibu tentukan. Apakah itu berdasarkan kesepakatan guru PAI di sekolahnya atau berdasarkan guru PAI di KKG Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu jadi harus dilihat kriteria ketuntasannya. Oh, kalau di bawah 56 berarti dia belum tuntas gitu ya. Nah, tinggal dilihat TP-nya TP yang mana untuk mapel itu gitu ya. Oke. Bapak Ibu sampai ke sini bisa dipahami? Insya Allah. Oke ya, sip. Bapak Ibu nanti tinggal nurunkan seadanya. Jadi nanti bisa melihat. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif atau skalanya dengan deskriptor. Nah, dengan kategori ini ya, perlu bimbingan itu nilainya 4, cukup 3, baik. Baik, ya dibalik ya. Perlu bimbingan itu 1, cukup itu 2, baik itu 3, baik itu 1. Jadi nah, ini adalah deskriptornya ya. Jadi perlu bimbingan itu jika apa dideskripsikan dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk dari data yang kualitatif tadi ya. Kita masukkan ke sini Bapak Ibu, direkap per materi ya. Jadi bisa per materi tadi ya, di sininya bisa per TP. Sumatif 1, 2, karena sumatifnya itu kan tadi dibagi ya. Misalnya sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4 gitu. Nah, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif atau skala dengan deskriptor, misalnya ini ya, untuk pendidikan agama. Tadi pendidikan agama itu ada 5 TP ya. Indonesia ada 7 gitu. MIPA ada berapa gitu ya. Nah, ini misalnya dulu ya, misal. Jadi untuk TP1 misalnya di materi kedua, untuk TP2 di sumatif 3, ini untuk TP3 di sumatif 2 lagi dan seterusnya gitu ya. Sampai Bapak Ibu direkap sampai ke sini ya semuanya. Oke, kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu harus diingat bahwa penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Nah,
dengan KKTP. Jadi penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini harus dibandingkan dengan KKTP. Kalau misalnya memenuhi KKTP berarti tuntas, tapi kalau di bawah KKTP artinya tidak tuntas, gitu ya. Nah, kriteria ini bukan berupa angka, melainkan kalimat yang menjelaskan penguasaan kompetensi pada tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik menguasai semua indikator tanpa banyak menghadapi kesulitan. Nah, jadi bunyi deskriptornya harus dengan kalimat, bukan dengan angka, gitu ya. Jadi kalau angka 70 itu maknanya apa? Nah, itu harus bermakna, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pengolahan nilai rapor, Bapak Ibu? Oke, kita masukkan misalnya, tadi kita sudah memetakan untuk TP1 sampai TP2 itu ada di sumatif 1, TP3 itu ada di sumatif 2, TP4 sampai TP5 ada di sumatif 3, TP6 sampai TP8 ada di sumatif 4. Gitu ya. Jadi dalam satu semester ini ada 4 sumatif, Bapak Ibu. Nah, misalnya Rizka, ya, Rizka itu sumatif 1-nya 85, ya, atau TP1 sampai TP2-nya 85. Di TP3-nya ada 83. Di TP4 sampai TP5 atau di sumatif 3 itu dia dapat 60, ya. Nah, kemudian di TP6 sampai TP8 atau sumatif 4, Rizka itu memperoleh 84. Nah, ini kan ada 4 sumatif, Bapak Ibu ya, dari 8 TP ini. Nah, sekarang nilai akhir sumatifnya atau lingkup materinya rata-rata 78. Sedangkan hasil tesnya, tes akhir kalau kemarin Bapak Ibu melakukan PAS, nah ini, PASnya itu 75. Ya. Jadi 75 itu bukan dari rata-rata semua ini. Ini hasil tesnya. Kalau yang 78 itu adalah hasil nilai akhir dari tiap sumatif. Ya, jadi nilai rapor ini diperoleh dari nilai akhir sumatif dan sumatif semester ini, ya. Jadi nilai rapor ini dari dua ini, Bapak Ibu, dari rata-rata sumatif dan tes akhir semester, gitu, ya. Nah, ini gimana kalau yang belum tuntas? Nah, ini yang harus dituntaskan. Kapan dituntaskan? Ya, sebaiknya mah sebelum masuk ke sini, ya. Nah, jadi karena tadi kriterianya itu berapa di sini memenuhi KKTP-nya? 70 sampai 80 ya, sampai 100 ya tadi itu. Nah, makanya ini dikasih tanda merah, gitu ya. Untuk Ani dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, ini lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Pengolahan nilai rapot data kuantitatif. Kalau yang ini tadi data kuantitatif, oh iya sama ya, pengolahan nilai data kuantitatif, yang ini juga. Nah, kalau yang ini lingkup materi tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk ke nilai rapot kalau yang ini ya. Kalau tadi baru sampai ke sini, Bapak Ibu. Nah, yang Rizka tadi ya, yang Rizka ini 85, Bapak Ibu. Nah, 85 itu tadi di dalam rapor itu ini merupakan data kuantitatif, tapi harus dideskripsikan, Bapak Ibu ya. Harus dideskripsikan. Artinya dia dapat 85 itu jika apa? Menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang dan malam. Harusnya ini relevan dengan yang tadi ya, dengan yang tadi si kriteria yang di depan harusnya. Kemudian kalau 60 itu perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu, jam, menit, detik, atau perlu bimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten, ya. Nah, kalau yang ini 83 sama dengan yang ini deskripsinya ya. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dalam membedakan siang dan malam. Jadi tinggal lihat di kriteria TP-nya Bapak Ibu yang ini ya, deskripsi ini. Nah, setelah dapat NA sumatif dan nilai tes akhir sumatif, Bapak Ibu dapat nilai rapor ya, 76 ditambah 75 dibagi 2. Jadi kurang lebih 75,55. Gitu ya. Nah, ini nilai IPA-nya 75,5. Oke, sampai sini Bapak Ibu, sampai nilai rapot dulu. Bu, izin Bu nanya Bu.
Ya, Bu Bayani silahkan. Bu, ini yang kita deskripsikan cuma nilai yang terendah sama yang tertinggi aja kan, Bu? Enggak, semua. Oh, semua. Mm-mm. Baik, Bu. Ya. Jadi kalau nanti ini kalau di rapot yang dideskripsikan itu ini Bu nantinya. Oke, nanti ada contohnya. Contoh berikutnya. Mau nanya Bu, Yuk, Pak Abrar. untuk bimbingan itu berupa apa Bu ya? Apakah ada waktu tersendiri kah atau di dalam pembelajaran itu juga? Oke. Nah, tadi kan yang perlu pendampingan itu untuk aspek apa? Yang sebelumnya? Aspek apa, Pak? Tadi tuh perlu pendampingan. Aspek apa tadi tuh? Kan Dalam ada dua mema- aspek tuh dari TP. Keterampilan. Keterampilan mempraktekkan. Tadi kan gitu ya. Nah, berarti siswa itu perlu dibimbing lagi untuk praktek itu. Jadi kalau misalnya di wudhu mah perlu pendampingan dalam melakukan praktek tata cara wudhu ya dengan baik dan benar agar misalnya kemampuan tersebut dapat dikuasai secara konsisten gitu Pak. Nah jadi artinya si anak ini tuh perlu dilatih wudhunya, perlu ditemenin lah gitu, didampingi karena masih rendah gitu. Gitu ya Pak. Ya siap Kalau Bu. yang tinggi mah nggak masalah. Berarti Sama waktunya sama itu seperti. variabel Bu ya? Ya, jadi gini, dia itu ketika misalnya taruhlah ini kelas fase B misalnya ya, tata cara wudhu fase apa Bapak Ibu? Fase B, C, A. Fase A. A, Fase A, Bu. mulai dari A Bu. Fase A. Ya, mulai dari fase A. Nah, fase A belum konsisten. Berarti dia ketika kelas 3 itu harusnya selesai dulu. Di kelas 3 berarti dia harus didampingi dulu tata cara wudhunya. Karena gurunya sudah tahu bahwa dia keterampilan ininya masih kurang gitu. Ya, harus didampingi gitu. Sampai nanti ketika misalnya di materi berikutnya dia sudah bisa mandiri gitu ya, bisa tanpa pendampingan atau cukup atau baik gitu ya. Ya, maaf Bu saya potong. Berarti seorang guru harus mempunyai waktu yang lebih lah Bu ya untuk itu selain jam pelajaran yang diberikan. Betul. Karena kan selama ini kan khawatir terhadap jam pelajaran berikutnya. Jadi kasihan terhadap peserta didik ketinggalan terus Bu. Betul. Nah, ini mungkin nanti yang ada di P5 sebagian ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diproyekkan atau ada pendampingan atau tes awal. Nah, kemarin ini fungsinya Bapak Ibu untuk melihat asesmen awal itu di sini. Apalagi yang guru PAI-nya berbeda. Kalau guru PAI-nya sama kan tidak masalah. Bapak Ibu bisa menandai anak ini keterampilannya perlu didampingi. Yang ini sudah cukup, yang itu sudah baik gitu ya. Tapi kalau guru PAI-nya berbeda, itulah fungsi asesmen awal. Oh iya, dari hasil raportnya juga kemarin ini kurang. Ketika di asesmen awal, ternyata dia harus perlu pendampingan. Gitu. Pak Abror ya. Mantap Bu, mengerti Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Maaf Ibu mau nanya. Mangga Bu Erni silahkan. Bu, ini di lingkup materi ini kan ada TP1 ke TP2 sematisnya 85. Nah, bukannya TP1 itu ada nilai sendiri, TP2 ada nilai sendiri gitu kan Bu? Ya. Jadi dia dapat nilai 85 ini dirata-ratakan. Oke. Terima kasih Bu Erni pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, jadi gini, untuk sumatif itu kan lingkup materi ya. Beda dengan formatif, Bapak Ibu. Jadi bisa saja TP1 itu untuk sumatif 1. Tapi kalau misalnya dalam satu materi misalnya wudhu, tata cara wudhu itu bab wudhu aja gitu ya. Bab wudhu itu Bapak Ibu buat 2 TP. Nanti untuk tesnya disatu kalikan, sumatif 1. Ya, kalau ini kan tergantung keluasan Bapak Ibu ya. Jadi sumatif itu tergantung keluasan materi.
Ya, masih ingat Bapak Ibu keluasan kedalaman? Ini Masih Bu. masih sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi begitu sumatif itu Bapak Ibu kan lingkup materi ya, beda dengan formatif. Kalau formatif kan dalam proses pembelajaran, jadi setiap pertemuan. Nah, kalau lingkup materinya misalnya untuk materi ke-1 itu TP1 dengan, jadi Bapak Ibu boleh di sini menyebutkan materinya. Misalnya ini wudhu, haji, umroh, zakat, misal gitu ya. Boleh, nggak apa-apa seperti itu juga. Jadi untuk haji ada 2 TP, untuk umroh itu 1 TP, untuk zakat 2 TP misalnya. Untuk sedekah 2 TP gitu. Boleh. Jadi boleh istilahnya sumatif 1, sumatif 2, 3, 4 atau disebutkan materinya juga boleh. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk sumatif 1 itu ada 2 TP. Jadi untuk materi ke-1 gitu ya. Materi ke-1 ini ada 2 TP. Nah, kalau tadi contohnya itu untuk 1 TP contohnya. Jadi satu sumatif itu bisa 1 TP, bisa 2, bahkan bisa 3 mungkin. Kalau materinya luas. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jadi 3 TP. Setelah 3 TP itu Bapak Ibu lakukan sumatif. Oh, potong Bu. Maksudnya mungkin begini Bu. TP1, TP2 itu apakah ditambahkan lalu dibagi 2 gitu Bu? Untuk dapatkan nilai. Enggak. Jadi nilainya kalau ini 85 itu dari sumatif 1, dari TP1, TP2, 1 kali tes gitu. Oh, ya siap Bu. Ya, Kalau Bu. tadi mah contohnya 1, kalau yang tadi. Oh, siap Bu. Bapak Ibu. Ya, berarti di tesnya itu pada saat sumatif itu Bu ya, bukan di Ya, TP-nya. jadi bukan. Siap, Jadi Bu. nah Bapak Ibu, atau bisa juga kalau Bapak Ibu lakukan tesnya per TP, artinya sumatif 1 ini 2 kali TP, 2 kali tes. Gitu. Ya. Oh, boleh Gitu, Bu. Bapak Ya. Ibu ya. Ya, Bu. Jadi bisa ini tuh tekniknya per TP ya, mohon maaf karena tadi di sini ya. Nah, bentar yang ini. Kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Nah, karena tadi capaiannya itu per TP, nah berarti hanya untuk si TP1, TP2 ini materinya masih sama. Masih tentang haji misalnya. Nah, jadi ini masuknya sumatif 1 gitu ya. Ini sumatif 2, ini sumatif 3, ini sumatif 4 misalnya gitu. Ya. Nah, berarti kalau ada 2 berarti dirata-ratakan. Ya. Iya, Bu. Karena tuntasnya harus per TP. Oke. Gitu, Bu Erni, Bu Erni ya. Bisa dipahami Bu Erni? Bu, makasih. Ya, sama-sama Bu Erni. Terima kasih pertanyaannya. Bu, Ada lagi Bapak Ibu? ada lagi Bu, Ya, ada. silakan. Jadi kalau umpamanya perlu pendampingan itu, adakah kemungkinan nilai yang sudah diberikan itu dirubah? Sedangkan yang nilai akhir itu sudah ada gitu, Bu. Apakah hanya berupa pendampingan sampai dia bisa ataukah nilainya ikut berubah, Bu? Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah kan ini segini ya, yang Iya. merah-merah, artinya kan ini perlu ditingkatkan. Nah, ketika Bapak Ibu dampingi, artinya ada perubahan di sini. Ya, pasti nanti akan berubah ke sininya Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya biasanya ketika Bapak Ibu setelah selesai melakukan tes akhir semester, itu ada istilah remedial Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Betul? Betul. Remedial idealnya dilakukan tidak menunggu ke sini, tapi setelah selesai TP, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa anak ini perlu pendampingan, berarti langsung tindak lanjut. Kan gitu ya? Ada proses tindak lanjut. Iya, Bu. Nah, itu dilakukan sehingga nilai itu di sini berubah. Oh ya, Jadi berarti tidak menunggu ini selesai. Selesai 1 TP, Bapak Ibu analisis, oh ini Ani perlu pendampingan di TP 1 dan TP 2 misalnya, atau di sumatif 1.
Rizka di sumatif 3 dan Ani juga di sumatif 3. Kalau yang ini pengayaan Bapak Ibu. Dia tinggal langsung aja dikasih tugas resume, tugas apa, latihan soal, ini bisa. Pengayaan karena dia nilainya tinggi yang ini Edo mah. Tapi kalau yang lain yang ini, nah ini yang 2 orang ini perlu pendampingan. Jadi selesai sumatif dia dampingi atau remedial istilah. Gitu ya, Pak. Siap, Bu. Paham, Bu. Yuk. Next, Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, ini sudah ya. Oke. Tadi sudah sampai mana ya? Oke, sini ya, Bapak Ibu. Nah, hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Data asesmen formatif dibuat secara terpisah dari rekapitulasi sumatif Bapak Ibu, ya. Karena tadi formatif itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Melihat apa kemarin? Formatif. Bapak Ibu kemarin di pendalaman, di pedagogi, tiap selesai modul Bapak Ibu melakukan formatif, betul tidak? Nah, ya. Nah, itu untuk melihat dilakukan gitu ya. Jadi untuk melihat timbal balik formatif ini akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor ya, dalam rapor Bapak Ibu. Kemudian nilai akhir semester ya, menggambarkan deskripsi kualitas dari capaian peserta didik yang menunjukkan adanya hal-hal yang belum tercapai dan sudah tercapai oleh peserta didik. Nah, ini dilihat dari KKP tadi ya Bapak Ibu, apakah sudah memenuhi KKP-nya atau belum. Itu dilihat dari nilai akhir semester. Ya, makanya setiap Bapak Ibu melakukan ujian atau asesmen untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran, mana yang harus remedial, mana yang harus dilakukan pengayaan, gitu, ya. Oke. Nah, contoh pengolahan nilai rapor data kualitatif. Ini sebetulnya sudah tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini BADU misalnya di formatif 1. Ini untuk formatif Bapak Ibu ya. Data kualitatif. Kalau tadi kuantitatif. Terampil menggunakan antarmuka berbasis grafis dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain. Ini kalau hasil deskripsinya ya. Kemudian untuk formatif 2 ini kriterianya peserta didik mampu menggunakan peramban untuk mencari dan memilih informasi. Jadi mampu membuat surel untuk berkomunikasi secara santun dalam berbahasa. Kemudian tes formatif 3 kriterianya peserta didik mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Jadi ini terampil melakukan pencarian menggunakan peramban dan pandai memilih informasi, gitu ya. Nah, di sumatif akhir semesternya memahami penggunaan aplikasi peramban dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis. Ya, ini sumatif akhir semester. Ini nilai akhirnya terampil mempraktekkan penggunaan aplikasi peramban dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis, namun masih perlu bimbingan dalam menggunakan aplikasi pengolahan. Jadi ini nanti mendeskripsikan ini tuh harus ada angkanya baru bisa dideskripsikan. Itu Bapak Ibu ya, ini yang tadi. Nah, ini untuk saran Bapak Ibu ya. Yes, bentar. Ya, apakah perlu melakukan sumatif semester atau cukup data sumatif ruang lingkup mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam rapor? Artinya sumatif semester boleh tidak dilakukan jika dianggap nilai tujuan pembelajaran atau lingkup materi sudah cukup. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sebetulnya itu opsional ya, opsional dilakukannya ujian semester itu. Jadi kalau nilai TP-nya sudah mencangkup atau mendeskripsikan ketercapaian tujuan pembelajaran, ya sudah, berarti tidak usah dilakukan PAS gitu ya.
Nah, sekolah dapat memberikan bobot beberapa persen nilai sumatif lingkup mata pelajaran dan beberapa persen sumatif semester untuk diisikan ke dalam rapor. Jadi itu kebijakan kembali lagi kepada sekolah dan sekolah dan guru gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh rapornya ya. Laporan hasil belajar jenjang, nanti jenjangnya apa, nama peserta didiknya, NISN-nya, kemudian sekolah, alamat, kelas, fase, semester, tahun ajaran. Nah, ini adalah isinya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan agama dan budi pekerti misalnya 80. Nah, capaian kompetensinya apa? Tadi sudah diberikan contohnya ya, 80 itu dari seperti apa. Kemudian Pancasila misalnya 85, menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Nah, ini ya. Kemudian jadi Bapak Ibu kalau lihat ini tetap itu harus ada dua. Jadi artinya ada pengetahuan, keterampilan ya. Jadi ada keterampilan atau ada sikap. Seperti ini yang PKN itu kan sikap ya. Menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Kemudian menunjukkan penguasaan dalam mengidentifikasi kosakata baru dengan bantuan kalimat, tapi perlu bimbingan dalam menjelaskan instruksi lisan terkait tujuan komunikasi dengan orang lain, gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu bantuan, perlu bimbingan, sudah cukup atau apa gitu ya, tergantung dia dapatnya apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, rapor itu juga dilengkapi dengan ekstrakurikuler ya, seperti pramuka, kir, jurnalistik, kemudian ketidakhadiran juga. Baru nanti Bapak Ibu masuk ke identitas. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu.